dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra. Simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra. Simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku. Oke, selamat sore. Yuk, teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sambil kameranya diarahkan tetap ke wajahnya. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin tidak ada bendera merah putih di sekitar kita, tapi kita mau sama-sama memberikan rasa hormat kita. Kita mau menghargai setiap
jasa para pahlawan sambil kita merenungkan betapa kita bersyukur ya kita bisa hidup, lahir, dibesarkan di negara Indonesia yang penuh dengan kekayaan ini. Musiknya bisa mulai dijalankan. Silakan bangkit berdiri teman-teman yang baru masuk, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sambil tetap berdiri boleh? Kita mau menyanyikan satu lagu nasional yang akan membangkitkan semangat kita sebagai anak-anak muda. Yuk, kita tidak mau kalah, kita tidak mau gentar oleh situasi, tapi kita mau terus maju. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, jadi lagu ini bukan mengajarkan kita untuk menerkam, menerjang hal-hal yang nggak benar ya, tapi kita mau maju tak gentar sebagai anak muda, mau hidup untuk di tengah situasi yang nggak oke, kita mau hidup seturut kebenaran. Oke, nyanyikan dari awal ya. Kita nggak mau gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Bisa lihat kanan kirinya? Oh, nggak bisa lihat ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama
kita mau akui, kita mau confess, kita mau nyatakan bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah sahabat kita, dia sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita terletak di dalam kekuatan dalam Yesus. Yuk sama-sama bangkit berdiri tetap ya, sambil kita, bentar Kak Valen mau melihat wajah-wajah yang lain nih ya, biar tidak serasa sendiri. Oke. Nah ini dia. Wah banyak yang merah-merahnya ini tercelup dengan backgroundnya ini ya. Ini semua sudah pakai merah putih ya. Oke, supaya terasa lebih interaktif, kita mulai ya untuk coba saya cari wajah yang bisa mungkin memimpin gerakan. Nah, ada Evelyn dan Syama ya, bareng ya. Nah, Evelyn dan Syama, kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng rame-rame. Sorry Kak Van nggak bisa ikut berdiri karena ini ada gitarnya, nggak rempong gitu ya. Evelyn dan Syama ini videonya gerak atau cuman foto ya ini ya? Sepertinya ini foto. Sebentar. Ayo yuk di on camin dong teman-teman. Saya cari yang sudah on cam ya. Bosen kalau sama kakak-kakak. Bosen juga nih sama Edward. Yang lainnya dong. Mana ini? Yang ini butuh on cam nih. Butuh on cam nih. Nah ini deh. Ini siapa nih? Yosua ya. Yosua on cam ya. Yosua teman nih Kak Valen ya. Duh langsung dimatiin. Waduh. Wah. Ya udah ya mau nggak mau ya ini ya mau nggak mau. Oh ini clever pimpin gerakan ya, Yuk kita sama-sama menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sahabat kita yang bisa kau andalkan, oke? Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku, selama-lamanya. Thank you, Clever. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku, selama-lamanya, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oke, silakan duduk semuanya. Meriah sekali, merah-merah semuanya. Oke, bentar. Kak Fani mau scroll lagi nih, kepengen lihat wajah-wajah yang on cam lainnya dan hanya mendapati Yosua lagi. Oke, ayo yang lainnya dong, on cam ya. Nih lihat kelincinya David nih, ada banyak, ada 2. Oke, Kak Valen mau share satu lagu yang sangat memberkati Kak Valen, lagu baru bahasa Inggris. Judulnya itu Battle Belongs. David mungkin bisa bantu judulnya juga ditampilin, Battle Belongs. Hari-hari ini kan kita diajak ya untuk merenungkan bahwa kita ini victor ya, kita ini bisa menang. Namanya menang tuh pasti menang terhadap apa dong? Pertandingan, perlombaan, bahkan peperangan gitu ya. Peperangan kita ini apa sih? Macam-macam ya, mungkin melawan kemalasan, mungkin melawan keinginan marah, melawan keinginan untuk berontak, keinginan untuk nggak nurut gitu ya, macam-macam, atau apapun peperangan yang hari-hari ini sedang lagi kita hadapi dari teman-teman maupun dari kakak-kakak pembina. Lagu ini berkata bahwa judulnya Battle Belongs, peperangan itu milikmu. Coba baitnya, David. Baitnya bilang, when all I see is the battle, you see my victory. Jadi lagu ini tuh selalu membandingkan liriknya,
apa yang kita lihat dan apa yang dilihat Tuhan. Kalau kita tuh melihat, kita ini sedang memandang sebuah peperangan atau pertandingan, Tuhan tuh sudah melihat kemenangan kita. Selanjutnya, when all I see is the mountain. Ketika kita ini melihat gunung, cuman gunung yang diem, masalah kita yang nggak bergerak, yang segede gunung, Tuhan katakan, I see the mountain move. Tuhan tuh sudah melihat bahwa gunungnya sudah berpindah. Lalu, as I walk through the shadow, ketika aku berjalan melalui lembah kekelaman atau kegelapan, your love surrounds me. Kasihnya tetap melingkupiku. Dan there's nothing to fear now, for I am safe with you. Gak ada yang perlu ditakuti, karena aku aman engkau aman bersama denganku. Lalu refrennya keren banget. Peperangannya anak Tuhan itu bukan peperangan bawa tombak, bawa kekerasan, atau bahkan sekarang saya lagi belajar bukan peperangan pakai hukum, alat hukum, tapi when I fight, I will fight on my knees. Aku akan berjuang, aku akan berperang menggunakan lututku. Artinya kita merendahkan diri, kita berdoa, kita cari wajah Tuhan. Dan with my hands lifted high, dengan tangan terangkat tinggi, ya. Oh God, the battle belongs to you. Tuhan, peperangan ini adalah milikmu. Itu ya. And every fear I lay at your feet. Setiap ketakutan aku mau taruh di bawah di bawah kakimu. And I will sing through the night. Aku akan bernyanyi sepanjang malam. Oh God, the battle belongs to you. Hari-hari ini, battle apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Battle apa yang Tuhan izinkan kita ada di dalam arena itu? Don't worry, we are safe with Him. Because this battle is not just about us. This battle belongs to Him. Ini adalah peperangan bukan kita sendiri, tapi peperangan yang juga menjadi miliknya. When all I see is the battle, you sing my victory. Dia sudah melihat kemenangannya. When all I see is the mountain, you see a mountain move. Dia melihat gunung itu sudah beralih. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Bait duanya. And if you are for me, who can be against me? Siapa yang berani melawan kita? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the answers, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God.
the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Hari ini Tuhan ingatkan battle apa, peperangan apa yang kita sangat berat, melaluinya seorang diri. Kita mau datang serahkan, I lay at your feet. Aku mau serahkan di kakimu, aku mau angkat tanganku. Because this battle belongs to you. Serahkan teman-teman. Kita mau cari kekuatan itu satu-satunya hanya dari Yesus sahabat kita. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh, ku serahkan segala peperanganku di bawah kakimu Bapa. Ku mau bersandar hanya dalam kekuatan-Mu. Kami menyerahkan segalanya, karena ku aman dalam-Mu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, Kaulah batu karang kami yang teguh, kota benteng perlindungan kami. Kemanakah kami dapat berlari? Kemanakah kami dapat mencari perlindungan dan kekuatan selain dari Engkau saja? Ketika Engkau ada di pihak kami, apakah yang perlu kami takuti? Siapakah yang perlu kami takuti?
Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang menang, bukan karena kami melakukan apa yang kami bisa, bukan hanya itu Bapa. Tapi ketika kami berlari kepada Engkau, disitulah kekuatan sejati kami. Kami mau menyerahkan setiap peperangan-peperangan yang ada, setiap gunung-gunung yang ada, setiap lembah-lembah kekelaman yang ada, di bawah kaki-Mu, ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh sejatinya, peperangan ini adalah milik-Mu. Dan kami tidak pernah sendiri. Kami mau terus Bapak berdiri kuat dan menang ketika kami semakin mengenal kasih dan kebenaran-Mu yang menyejukkan dan menguatkan itu Bapak. Mari Kau melembutkan hati setiap kami dengan kasih-Mu sehingga kami boleh siap mendengarkan, menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Salah satu hal yang menjadi keluhan tentang Indonesia adalah banyak rakyat yang masih mengurusi atau mencampuri urusan orang lain yang bukan menjadi ranah mereka, sehingga menemukan diri mereka sendiri dan yang jelas merugikan orang yang dicampuri urusan. Saya keluhkan adalah kontroversi media sosial yang nggak perlu, tapi viral karena disetting. Yang saya keluhkan tentang Indonesia adalah masih banyak orang yang korupsi. Solusi dari masalah tersebut yang jelas adalah dengan fokus kepada diri sendiri, memperbaiki kesalahan diri sendiri, dan jika mengkritiklah dengan objektif, jadi tidak subjektif atau tidak menyerang orang tersebut. Solusi dari masalah itu adalah saya akan sharing tentang hal-hal yang sepatutnya viral dan mengapresiasi itu. Kemudian menurut saya solusi dari masalah tersebut adalah memilih orang-orang jujur untuk dipakai di pemerintahan. Tindakan yang saya dapat lakukan terkait masalah tersebut adalah dengan tidak ikut bergosip jika teman saya ada yang bergosip, dan saya tetap teguh pada pendirian saya untuk fokus pada diri sendiri dan mengkritik hal yang perlu saja sehingga menjadi inspirasi bagi yang lain. Bisa saya lakukan mungkin skala kecil dengan media sosial saya, yaitu tadi lebih ke cari tahu dan sharing hal-hal yang bermanfaat dan sepatutnya untuk diapresiasi. Terus yang saya bisa lakukan adalah pertama kali adalah berdoa, yang kedua adalah menjadi pribadi yang jujur agar kelak bisa berguna. Oke, shalom. Sebentar ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Ya, kita berdoa supaya kita disiapkan hatinya untuk firman Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa bukan suatu kebetulan kalau kami boleh hadir saat ini. Kami percaya bahwa setiap hati kami seperti tanah yang haus untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan setiap hati. Amin. Oke. Sebentar ya, saya share screen ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Nggak ada orang yang ngomong nih. Sudah ya? Nah, jadi kita hari ini ngomong tentang masih ngomong tentang V-series, tentang kemenangan. Nah, hari ini kita ngomongin tentang kemenangan kita dalam masalah mental, ya gitu ya. Kalau sekarang banyak yang ngomong orang ini kena mental gitu. Tapi itu bukan sebuah arti sebenarnya. Tapi memang kalau mau dibuat lebih mudah dibahas, ya kita ngomong aja. Saya nggak mau anti galau gitu loh. Saya nggak mau jadi generasi yang galau, lalu saya nggak produktif, lalu saya mulai melakukan hal-hal yang nggak karu-karuan.
Kenapa 24/7? Karena ini idenya Kesia, bukan. Tapi 24/7 artinya adalah kita mau senantiasa ya. Jadi kalau ada toko tulisannya adalah 24/7 artinya buka terus gitu ya. Buka terus kecuali tutup. Nggak tahu tutupnya kapan, tetapi buka terus intinya. Kita senantiasa 24 jam 7 hari dalam seminggu kita anti galau. Oke? Ya, saya berharap bahwa kita semua bisa menerima ini dengan baik. Oke, kita baca dulu di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Ya, saya bacain. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, ini ayat yang kita tahu ditulis oleh seorang yang namanya Daud. Nah, setelah saya coba teliti, Daud ini agak berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kalau tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu kuat banget. Sementara Daud ini bukan nggak kuat, tetapi dia itu seringkali menulis sesuatu yang bagi kita mungkin lebay, gitu ya. Dia itu bisa menulis ayat seperti ini. Aku membasahi tempat tidurku dengan air mataku. Itu kan lebay banget ya. Gitu ya, meskipun sesedih-sedihnya teman-teman barangkali ada yang pernah putus cinta, nggak mungkin membasahi tempat tidurnya dengan air matamu, apalagi dengan ingusmu dan sebagainya. Nggak mungkin, tapi seorang Daud melakukan itu. Dan setelah saya coba teliti gitu ya, ada penelitian-penelitian yang terbaru, memang Daud ini memiliki masalah dengan bukan kena mental ya, artinya dia itu memiliki masalah dengan yang akan kita bahas hari ini. Kak Denny mau bahas apa sih Kak? Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang namanya depresi. Ya, saya bukan psikolog, lebih-lebih lagi saya bukan dokter jiwa, but I do my homework. Saya lakukan tugas saya untuk melakukan penelitian untuk kalian, dan saya berharap bahwa penjelasan saya ini menjadi berguna untuk setiap kita. Barangkali kalau hari ini belum menolong, barangkali nanti ketika sudah bekerja atau nanti sudah masuk rumah tangga, mulai kerasa gitu ya, mulai kena mental, mulai harus pegangan yang kuat seperti itu. Nah, saya mulai dulu dengan sebuah definisi yang sederhana menurut WHO. Kesehatan itu apa sih? Bila mana seseorang dikatakan sehat. Nah, menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan suatu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi ada fisik dan mental, dan ada kesejahteraan sosial. Fisik ini badannya nggak apa-apa, kesejahteraan sosial itu orangnya punya makanan yang cukup, air yang cukup, dia punya akses untuk sekolah dan sebagainya. Kalau kita lihat hari-hari ini kan di Afghanistan, yang bermasalah kesejahteraan sosialnya ya, barangkali orangnya masih sehat-sehat, tetapi tentang kesejahteraan sosial, mereka merasa terancam hari-hari ini. Nah, sementara mental ini seringkali ditinggal karena nggak kelihatan, gitu ya. Kita nggak bisa secara fisik kita bedakan orang yang mentalnya sehat dan mentalnya sakit, nggak bisa. Tetapi kalau kesejahteraan sosial bisa lah ya, gitu ya. Kalau pakai tas Hermes ya lumayan lah, lebih sejahtera daripada Kak Dendi yang biasanya pakai tas nggak jelas. Kalau kondisi fisik barangkali yang mulutnya yang kempong-kempong gitu, kalau kita lihat kondisi fisiknya lebih bagus yang cabi, lebih bagus yang bagus badannya, yang six pack, nggak one pack kayak Kak Dendi, family pack. Nah, kondisi fisik bisa dilihat, tetapi mental itu sesuatu yang ada di dalam. Sehingga banyak orang berusaha untuk ya ini nggak ada masalah kok tentang ini, kayak gitu. Padahal ada masalah dan cukup bisa jadi bom waktu juga dalam waktu-waktu yang ke depan. Nah, mental ini kenapa Kak Dendi kok bilang ini sesuatu yang jarang diekspos? Saya coba cari-cari gitu ya. Ternyata hanya ada 4-5% orang yang datang ke profesional. Profesional maksudnya gini, psikolog, bukan psikolog sih, dokter jiwa ya. Ke dokter jiwa atau psikolog lah, boleh lah. Ya hanya ada 4-5% orang yang willingly, yang dengan suka hati gitu ya, datang ke orang-orang yang bisa menolong dia. Dan mengaku, oke, saya depresi, saya punya masalah mental, saya punya sesuatu yang salah di dalam mental saya. Hanya ada 4-5% orang.
Padahal nanti kita lihat di unfound fact-nya gitu ya. Sebentar. Nah, ini unfound fact-nya ada beberapa hal yang ini nggak menyenangkan sih, tapi mungkin trivia-trivia yang perlu kita ngerti. Menurut WHO ada 264 juta orang depresi di dunia ini, gitu ya. Itu gede banget loh. Hampir 2/3 populasi Indonesia, kalau nggak salah 300 juta lebih kalau nggak salah Indonesia ya. 800.000 orang ingin bunuh diri. Ya, dari 264 juta, 800.000 orang sudah ingin bunuh diri. Nah, 800.000 orang bunuh diri. Wah iya, saya sorry. Ini 800.000 orang dari 264 juta berhasil untuk bunuh diri. Ya. Fakta yang berikutnya, umur 15 sampai 29 kebanyakan dari kalian kan usia ini nih. Bunuh diri adalah penyebab kematian kedua tertinggi. Lagi-lagi ini data dari WHO ya, bukan saya yang bikin. Jadi usia-usia 15 sampai 29 kalian itu biasanya nggak mati karena perang, nggak mati karena nggak meninggal karena jantung, nggak meninggal gara-gara makan all you can eat gitu. Oh, puji Tuhan Kak Dendi, saya kalau makan all you can nggak mati ya berarti ya. Ya jangan teman-teman gitu ya. Tapi bukan itu penyebabnya. Yang paling tinggi kedua adalah bunuh diri. Sedih loh ya. Kalau kita tahu teman kita yang kelihatannya happy-happy aja, lalu besoknya nggak ketemu lagi hanya karena dia punya beban yang begitu berat, lalu dia memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Yang berikutnya, ada 15,6 juta orang depresi di Indonesia. Ups. Orang satu Jakarta dikumpulin, itu 10 juta. Ini 15,6 juta orang depresi. 1,5 kali lipatnya penduduk Jakarta. Itu gede loh. Banyak loh. Itu datanya dari Halodoc ya. 1 dari 5 orang di dunia pernah mengalami depresi. Nah ini, mungkin kalau saya minta teman-teman buka mic, teman-teman ngomong cerita-cerita, apalagi secara personal, teman-teman bisa cerita, iya aku pernah loh. Aku pernah mengalami yang seperti itu. Karena dikatakan 1:5. 1:5 di sini kalau kita punya, nggak tahu, saya nggak bisa lihat, 34 orang, berarti ada 7 orang di sini yang pernah mengalami depresi. Tapi kita nggak sadar aja, kita nganggap itu, ini harus ditengking dalam nama Yesus nih, ini dari setan nih, kayak gitu. Padahal ada sesuatu yang sakit di sini, bukan butuh ditengking, tetapi butuh disembuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Nah, ciri-ciri orang yang depresi kayak gimana? Saya catat aja. Yang pertama, suka menyendiri. Suka menyendiri, bukan karena bukan semua orang yang suka menyendiri itu depresi, tetapi orang yang depresi biasanya suka menyendiri. Suka menyendiri ini bukan berarti kalau orang yang ekstrovert, orang yang introvert biasanya mengumpulkan kekuatan dengan sendirian. Tetapi ini bukan begitu. Dia bukan dalam rangka mengumpulkan kekuatan, tetapi dia merasa tidak terintimidasi ketika dia sendirian. Nah, itu bahaya. Gitu ya. Terus yang kedua, tidak interest pada hal yang disukainya. Kalau temenmu atau kamu dulunya suka banget lihat sepak bola, lalu tiba-tiba nggak suka lihat sepak bola, apalagi nobar, kalau sudah nggak COVID ya, kita bisa nobar, tiba-tiba nggak mau diajak nobar, dirayu-rayu, dikasih babi panggang, dan sebagainya, nggak mau. Nah, itu mungkin kita bisa tanya-tanya, kenapa sih, ada masalah apa, dan sebagainya. Ya kecuali saya tahu ya kayak Rio suka Barcelona, sekarang Messi nggak ada ya, nggak suka bola ya, saya bisa memahami kalau yang itu. Lalu yang ketiga, merasa dunia lebih baik kalau tanpa dia. Coba, ada nggak teman-teman yang pernah mikir kayak gitu? Aku ini hidup buat apa sih? Kalau sekarang aku nggak ada di dunia ini, mungkin mamaku lebih happy, mungkin papaku lebih happy. Mungkin kakak-kakak pembina enak ya, nggak usah ngurusin aku ya. Aku ini ngerepotin loh. Ada yang pernah mikir kayak gitu? Padahal kita ya ngerepotin sih, to be honest gitu ya. Tapi kami seneng kok untuk ngurusi kalian. Tetapi ada orang yang mulai mikir, kalau kalian sudah mulai mikir-mikir hal-hal yang aneh-aneh kayak gini, kalian harus mulai waspada. Wah, ini jangan-jangan saya mengalami sesuatu yang salah. Yang keempat, pikiran negatif pada semua orang. Gampang sekali mikir negatif.
gitu ya. Lihat papa mamanya bisik-bisik, langsung ngomong, ah pasti ngomongin saya itu. Lihat teman-temannya bisik-bisik, ah ngomongin saya itu. Lihat Pak Jokowi bisik-bisik sama menterinya, ah ngomongin saya itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya pikirannya negatif. Kenapa kok hari ini hujan? Padahal saya mau pergi keluar. Pasti Tuhan nggak suka sama saya. Ya apa urusannya gitu loh ya. Nggak apa-apa kalau naik motor ya pakai jas hujan. Kalau naik mobil kan ya nggak apa-apa, tambah ISIS. Kalau memang nggak bisa pergi ya wes gitu kan nggak apa-apa. Terus yang berikutnya, merasakan secara fisik yang aneh. Nah ini teman-teman saya karena sudah mulai beranjak tua gitu ya. Saya punya teman-teman yang pergi ke dokter, lalu mereka bilang saya itu sakit, saya sakit apa, saya sakit di sini. Tiba-tiba jantung saya ini berdenyut dengan kuat irama jantungnya. Tapi begitu diperiksa, nothing, nggak ada yang sakit. Kamu boleh punya uang gitu ya, dibawa ke Singapura, di scan semua badannya nggak ada gitu ya. Jerawat aja nggak ada, panu aja nggak ada, sehat walafiat. Tetapi dia merasakan sakit-sakit yang aneh, merasakan hal-hal yang nggak bisa dibuktikan secara kedokteran. Tapi begitu diketahui bahwa ada sesuatu yang salah di dalam, orang itu baru mengalami perbaikan, gitu ya. Mungkin teman-teman belum merasakan yang kayak gini deh. Kalau underdealnya masih baru biasanya enggak lah ya, gitu ya. Meskipun yang patah hati parah-parah banget. Saya yakin enggak lah secara fisik, tetapi boleh diingat nanti kalau sudah 5 tahun, 10 tahun lagi kok aneh ya ini tiba-tiba saya kok merasakan penyakit fisik yang aneh dan nggak bisa dibuktikan secara kedokteran, jangan-jangan seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ingin bunuh diri. Nah, kalau kalian ngomong, Kak ini jauh loh Kak dari saya, Kak enggak. Saya bisa ngomong, tetapi saya nggak bisa ngomong namanya. Ada beberapa anak-anak di DLC yang memiliki kecenderungan untuk ini. Nggak jauh-jauh. Among you gitu ya, among us. Di antara kita orangnya. Jadi kalian kalau pikir, Kak itu kan yang jauh-jauh, Kak ada di orang-orang di mana, kayak di Jepang, kayak enggak. Itu ada bahkan di DLC sendiri, kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kita punya homework ya, jangan setelah mendengarkan ini ya sudahlah, saya nggak kok rasanya yang diomongin sama Kak Dendi, saya orang paling happy di dunia, saya masih suka makan, saya nggak sakit apa-apa, saya mau cuek-cuek aja. Jangan, karena ada beberapa orang-orang di antara kita yang saat ini perlu kamu untuk jadi sahabatnya, untuk jadi temannya. Nanti kita belajar bagaimana sih ngurusin orang yang model-model seperti ini. Bagaimana sih kita bisa nolong, tapi bukan tambah mentung gitu ya, karena ada banyak di antara kita yang pinginnya nolong sih, niatku baik Kak, tetapi akhir-akhirnya jadi nggak baik, karena kita nggak ngerti bagaimana cara treatment orang-orang model seperti itu. Yang berikutnya, teman-teman mulai, ya kok kayaknya dari 6 itu tadi aku ada 3 atau 4 ciri-cirinya ya. Kenapa kok seperti itu? Ada penyebab depresi. Yang pertama adalah letih secara fisik, saya bacain ayatnya ya. Ini letih fisiknya Tuhan Yesus, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah ini siapa yang sering begitu? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kalau kita seringkali repot, lalu kita itu sampai overwhelmed gitu ya, sampai nggak bisa punya kesempatan untuk bernafas, lebaynya seperti itu, kita nggak punya kesempatan untuk sekadar me time, untuk melakukan apa yang kalian suka, seperti itu. Kalian harus meniru seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia melakukan me time tuh. Tuhan Yesus itu Tuhan yang turun ke bumi, dia aslinya Tuhan, dia punya kepribadian yang sempurna. Even though dia masih perlu waktu me time, gitu ya. Kalau kalian itu suka nonton film, nontonlah film, please. Kalau kalian suka baca buku, bacalah buku. Kalau kalian suka makan, makanlah, tapi jangan ngawur, gitu ya. Kalau kalian suka olahraga, olahragalah dalam tahapan yang benar, gitu ya. Jangan olahraga terus lalu melupakan tugas-tugas yang seharusnya kalian handle. Nggak bisa seperti itu. Tetapi tirulah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Saya lupa. Anak harimau itu
punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tetapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dia mau ngasuh aja susah bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus artis banget kan, artis banget. Dia datang kemanapun banyak orang yang menyambut dia. Tetapi Tuhan Yesus yang sesempurna itu, dia masih membutuhkan waktu untuk take a break. Nah, teman-teman, saya meskipun kalian tadi bilang saya nggak depresi itu Kak, kalian perlu menerapkan yang seperti ini. Karena ada kalanya kita mengalami yang namanya akumulasi. Kalau di dalam bahasa Inggris saya suka istilahnya fatigue. Kita mengalami sesuatu yang sifatnya menumpuk sampai pada suatu titik kita nggak bisa lagi untuk handle itu. Suatu saat kalian langsung ngehang seperti itu dan akhirnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Saya punya sebuah cerita tentang ini. Lebih fisik dan mental sih. Saya punya teman kantor saya waktu itu sudah berumur juga, usianya sudah 60 tahunan. Dia punya dua anaknya bermasalah semua dalam rumah tangganya. Pada suatu titik gitu ya, saya ditelepon oleh suaminya karena suaminya tahu bahwa ibu ini dekat sama saya. Lalu dia telepon seperti ini, dia bilang, si titik-titik ini ngomong nggak jelas. Saya panik kan, saya cukup dekat dengan orang itu, saya nyetir ke tempatnya orang itu, saya ajak ngomong, dia nggak kenal sama saya, nggak kenal sama suaminya, nggak kenal sama anak-anaknya, nggak kenal sama segala sesuatunya. Dia bilang, aku ini di mana? Padahal dia di rumahnya sendiri. Gitu ya. Ini ibaratnya kayak komputer ini ngejam, jebret langsung belum. Memorinya langsung hilang semua. Karena dia memiliki kepenatan pikiran yang luar biasa, lalu terjadi sesuatu yang buruk seperti itu. Please teman-teman, ambil me time kalian, gitu ya. Kalau kalian merasa bahwa hari-hari ini terlalu penat kah, aku di rumah terus dan sebagainya, coba miliki me time-mu. Apa yang kalian bisa untuk lakukan sehingga kalian bisa ngecas diri kalian sendiri. Yang kedua, I'm sorry kalau yang ini teman-teman, penyebab depresi yang kedua adalah keturunan atau DNA. Jadi ada orang yang memang dilahirkan happy, ada orang yang dilahirkan unhappy. Wah, ada di ngawur Kak, mana mungkin Tuhan menciptakan kita tidak sempurna seperti itu. Saya nggak bilang nggak sempurna, saya bilang berbeda. Sama ya, kayak biasanya kita kan cari pembenaran. Kalau kita sudah nggak bisa cari pembenaran, biasanya kita cari siapa yang salah. Persis kayak murid-muridnya Yesus kan. Ketika ada orang buta datang kepada Yesus, murid-muridnya tanya, ini orang buta dari lahir, salahnya siapa? Papanya, mamanya, omnya, enceknya, atau siapanya? Yesus bilang, enggak ada yang salah. Tetapi aku ingin menunjukkan kuasaku melalui orang ini. Lewat kelemahannya orang ini, aku ingin dimuliakan. Jadi nggak apa-apa, kalau kita memang dilahirkan, aku kok iri ya ngelihat siapa ya, yang happy all the time ya. Saya nggak punya referensi orang yang happy all the time itu misalkan, saya nggak ada referensi ya. Misalkan kayak Patrick ya, kelihatannya ngedance setiap hari, happy all the time seperti itu. Aku kok setiap hari Maroon 5 gitu ya muka saya ya, nggak bisa sumringah seperti itu muka saya. Loh ya nggak apa-apa, memang mungkin kita dilahirkan seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, ada sebuah ayat yang saya suka sekali seperti ini. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan itu meskipun hari ini kalian punya genetik seperti itu, kalian itu lebih gampang untuk depresi, Tuhan itu tetap bisa pakai kalian dengan rencana-rencana yang luar biasa. Wah, mana mungkin Kak orang yang seperti saya bisa dipakai? Look at this. Dua tokoh yang luar biasa, punya benang merah. Yang pertama adalah Abraham Lincoln ya, orang yang menghapus yang namanya perbudakan di Amerika, yang menghapus namanya, bukan menghapus sih, sedikit membuat lebih baik tentang yang namanya rasialis di Amerika,
Yang kedua adalah Winston Churchill. Di Perang Dunia II, orang ini adalah salah satu key man-nya, orang yang bisa menghentikan perang. Katanya sekarang dia bisa menghentikan perang 4 tahun lebih cepat, lalu dia bisa menyelamatkan jutaan jiwa karena dia membuat perang itu lebih cepat. Seperti itu ya. Kalau perang kan banyak orang mati nih. Nah, Winston Churchill ini diakui bahwa dia membuat perang lebih cepat dan dia menang perang juga. Perdana Menterinya Inggris, Winston Churchill, lalu Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika. Apa yang jadi one thing in common untuk dua orang ini? Dua orang ini sama-sama punya mental illness. Sama-sama bermasalah dengan yang namanya depresi seumur hidupnya. Kalian nggak percaya sama Kak Denny, cari di Google. Dua orang ini bermasalah dengan apa ya? Otaknya, masalah dengan emosinya dan sebagainya. Kalau kalian lihat di dalam Alkitab, orang seperti ini menang, Winston Churchill dan Abraham Lincoln menang. Tetapi ada yang kalah di dalam Alkitab. Kalau kalian tahu tokoh namanya Raja Saul, ya, kalau di dalam Alkitab dinamai bahwa dia dibilang bahwa dia itu orang yang kerasukan setan. Jangan salah, bukan saya nggak percaya bahwa ada setan, tapi zaman dulu semuanya dianggap setan, betul ya? Ada segala sesuatu dianggap setan. Jadi begitu ada orang yang secara mental naik turun, paling gampang dibilang Raja Saul dirasui setan. Lalu kemudian ada Daud main kecapi gitu ya, aku bahagia, Raja Saul lumayan calm. Karena dia bisa me time. Lalu kemudian naik lagi, diambil tombak, lalu disikat itu Daudnya sampai lari-lari. Dia mengalami yang namanya depresi, tetapi dia nggak bisa punya way out dari sana. Nah, kalian jangan sampai seperti Raja Saul ya. Seperti Daud aja nggak apa-apa, meskipun air matanya, umbelnya ada di dalam kasurnya, tetapi dia bisa finishing well at the end of the day. Dia juga mengalami hal yang sama gitu loh. Saul dan Daud punya mental illness juga. Kalau kalian nggak percaya, kalian search saja. Banyak dokter-dokter, psikiater-psikiater yang bilang bahwa Daud ini juga ada. Sama seperti Saul. Ada sesuatu yang harus dia taklukkan seumur hidupnya. Nah, ada beberapa orang dari antara kalian yang mulai mikir, iya ya, aku juga punya yang kayak gitu nih. Aku juga model-model kayak gitu. Nah, jangan menyerah ya. Karena di depan kalian ada dua orang pemimpin yang besar banget, yang luar biasa, yang mengubah bukan hanya satu RT, satu RW, tetapi dia mengubah negaranya dengan luar biasa, meskipun dia punya mental illness, meskipun dia berjuang dengan depresi. Yang ketiga, ada yang namanya stres atau ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Seringkali kita mengalami apa yang namanya FOMO, gitu ya, fear of missing out. Kita merasa kalau kita terintimidasi dengan orang lain. Misalkan begini, Felix kan sudah kuliah, ngelihat temannya yang lain, teman saya kok sudah bisa beli mobil sendiri ya, tiba-tiba out of nowhere, Felix merasa insecure dengan itu. Itu bisa bikin kita stres. Ya, stres yang berkepanjangan bisa bikin kalau kita nggak kuat bisa jadi depresi juga. Nah, itu yang membuat kita seringkali harus ada yang namanya kasih. Jadi kelihat segala sesuatunya dalam framework-nya kasih, dalam framework-nya Tuhan. Dengan cara seperti itu kita itu nggak merasa bahwa kita harus menjadi yang nomor satu dari semuanya. Kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Sampai ada beberapa orang yang memang mereka menyadari bahwa ketika mereka sadar bahwa mereka harus berjuang dengan depresi mereka memutuskan untuk mendelete all the social media. Jadi mereka nggak punya lagi Facebook, nggak punya lagi Instagram, dan and on, mereka sudah nggak punya. Karena mereka bilang, ketika aku mengakses itu, aku depresi. Aku nggak bisa gitu loh. Ya nggak apa-apa, gitu loh. Nggak usah dicoba-coba terus. Kalau itu membuat kalian nggak nyaman, ya udah, nggak usah. Bukan kita mau kabur ya, tapi bukan gini loh.
ada orang yang nggak cocok dengan sesuatu dan kalian melakukan itu terus dengan berharap seolah-olah Tuhan buat mujizat dong supaya saya bisa tahan dengan cara seperti itu. Ya nggak usah. Malah jadi nggak produktif, malah bertahun-tahun kalian buang-buang waktu kalian. Coba waktunya dibuat untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Apa sarannya Kak Dendi? Coba telisik di dalam hati kita. Apa sih yang membuat kita kadang-kadang menjadi stres, menjadi takut, menjadi nggak nyaman dengan kehidupan ini? Mungkin itu adalah hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kalau itu bisa dihindari, teman-teman, hindari. Ya, kalau itu bisa ditutup teleponnya, gangguan itu bisa ditutup teleponnya, tutup. Kalau teman-teman bergaul dengan orang yang toksik banget, yang bikin kalian stres, yang bikin kalian ketakutan, yang bikin kalian terintimidasi, yang bikin kalian harus melakukan ini, itu, dan itu kamu tahu itu tidak mendatangkan kebaikan, please, nggak usah kumpul lagi dengan orang begitu. Tetapi, kalau ada hal yang nggak bisa kalian ubah, misalkan tentang kematian orang tua kita, tentang kesedihan yang nggak bisa kita hindari, dan sebagainya. Ada nasihat yang kedua, belajarlah untuk menerima dengan bingkai kasih yang tadi. Gitu ya. Jangan mangkel, belajar untuk menerima, ampuni, kalau perlu confess firman, supaya kita bisa menerima itu dan kita nggak mangkel lagi dengan itu. Lanjut ya. Terus solusinya gimana dong kalau saya merasa bahwa itu saya banget nih. Kalau itu diri saya banget nih, saya memang hari-hari ini harus berurusan dengan yang namanya depresi, saya harus berurusan dengan yang namanya masalah mental di dalam kehidupan saya. Yang pertama yang tentu saja harus kita lakukan adalah komunitas. Kalau di dalam WHO tahun 2020 ada hashtag yang terkenal sekali, Let's Talk. Mari kita bicara. Karena banyak orang nggak bicara, tetapi dia bikin film-film di dalam otaknya sehingga membuat segala sesuatu bertambah rumit. Segala sesuatu tambah menyedihkan ketika dia memikirkan hal-hal yang kemungkinan nggak mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi dia nggak ngerti bahwa itu nggak mungkin terjadi karena nggak ada second opinion, third opinion, fourth opinion, karena dia nggak pernah kumpul sama orang. Siapa yang di sini begitu kalian jutek, kalian malah nggak datang ke komsel. Nah, itu masalahnya. Saya juga pernah begitu loh. Ketika saya mengalami masalah dan sebagainya, mungkin yang di sini ada namanya Kak Tika, ada namanya Kak Elita. Dulu teman komsel saya, tahu waktu saya gendeng-gendengnya kayak gimana mereka. Waktu saya dulu punya masalah, saya memang nggak datang ke komsel. Saya bad boy juga. Tapi itu making me worse. Buat saya lebih buruk. Masalah saya nggak selesai. Begitu saya datang ke komsel, saya bisa makan-makan sama mereka, saya bisa cerita-cerita sama mereka, saya bisa cerita dan saya mulai didoakan oleh mereka. Saya bukan ngomong karena saya sudah jadi malaikat, enggak, saya pernah melakukan itu. Saya pernah, tanya aja sama Kak Tika, ini kan ada kalian kan Kak Tika, Sabrina, nanti di chat. Dulu Kak Dendi pernah gitu ya Pak ya? Oh ya pernah gitu loh, beberapa kali saya. Ketika saya merasakan, aku I don't want to go to komsel, saya nggak datang. Kapan waktu yang kalian perlu kapan waktu paling kalian perlu datang ke komsel? Adalah waktu kalian nggak ingin datang ke komsel sebetulnya. Karena pada waktu itu iblis mulai coba tarik kita. Makanya Alkitab jelas sekali berkata, jangan sekali-sekali kalian menjauhi pertemuan ibadahmu. Karena di sana Tuhan bisa menyatakan cintanya untuk setiap kita. Dan cintanya Tuhan memulihkan gitu ya. Tuhan nggak bisa peluk kita secara fisik. Mungkin ini corona kita nggak bisa peluk secara fisik, pelukan secara fisik. Tapi Tuhan bisa peluk saya secara fisik melalui Kak Rudi. Tuhan bisa peluk saya secara fisik melalui Kak Hendro. Bahkan Tuhan bisa peluk saya secara fisik melalui Yosua. Beberapa kali anak-anak yang lebih muda dari saya menyembuhkan saya. Tuhan bekerja melalui orang-orang. Guys, jadi nggak usah cari alasan ya kalau lagi patah hati atau apa nggak datang ke komsel. Yang berikutnya datang kepada Bapak, saya tahu ini klasik banget Kak Dendi, saya sudah tahu. Tapi justru karena klasik,
ini adalah sebuah kebenaran. Ya, belajar untuk menerima kasihnya Bapa, belajar untuk paham bahwa kasihnya Bapa itu nggak bersyarat untuk setiap kita. Tuhan itu nggak sayang sama kita dengan syarat kamu harus gini dulu baru aku sayang sama kamu, enggak. Tetapi dia sayang sama kita meskipun kita masih bencekno, meskipun kita masih gilani, meskipun kita masih perlu ditolong, meskipun kita nggak ngasilin apa-apa untuk dia dan sebagainya, dia tetap sayang sama kita. Yang ketiga, stop pasang dua muka atau streak sosial media. Bukan kita berhenti sosial mediaan, tapi seperti yang tadi saya katakan ya, kalau itu membuat kalian setiap kali buka Twitter, Twitter itu kan sosial medianya orang tua ya. Saya sudah nggak main Twitter juga. Kalau setiap kali kalian buka Instagram, kalian harus merenung, lalu kalian sedih, ya nggak usah dong Instagraman, kan nggak apa-apa dong. Kalau kalian setiap kali buka Facebook, lalu kalian harus berurusan dengan Tuhan, untuk pemulihan, harus ngomong sama Kak Hendro, Kak aku mau dipulihkan, aku didoakan, ya nggak usah buka Facebook. Oke, sederhana ya, nggak usah pasang dua muka. Orang paling stres adalah orang yang pakai dua muka. Kita pakai satu muka aja sudah cukup stres. Ada orang yang pakai dua muka dan berharap dia bisa melakukan kedua-duanya dengan baik. Pasti jadi gendeng, jadi gila lama-lama ya. Nggak bisa. Yang berikutnya berdamai dengan seasonnya Tuhan. Nah ini saya suka sekali. Di dalam Alkitab ada ayat yang berkata seperti ini. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Dalam segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Kalau sekarang mungkin bukan waktunya kalian menuai, waktunya menanam. Kalian lihat ada teman kalian yang waktunya menuai, kalian insecure. Itu namanya kita nggak berdamai dengan seasonnya Tuhan dong. Karena ada setiap dari kita punya bagiannya masing-masing. Jangan-jangan ini adalah seasonnya kalian bisa menanam sebaik-baiknya, bisa menabur sebanyak-banyaknya, bisa invest sebanyak-banyaknya. Orang lain barangkali sudah menuai dan sebagainya, ya udah biarin aja, gitu ya. Mungkin hari-hari ini teman-teman ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Saya ada teman kita juga ditinggal oleh sanak saudaranya dan sebagainya. Ya berdamai dengan seasonnya Tuhan, karena itu nggak bisa kita rubah. Kita kan nggak mungkin toh ada orang yang sudah meninggal, kita doain lalu orangnya bangkit lagi. Ya bisa, tetapi bukan untuk iseng-iseng kayak seperti itu. Toh kita punya pengharapan suatu saat kita bertemu lagi dengan orang seperti itu. Dengan orang seperti itu. Dengan orang itu nanti di dalam kekekalan. Nah, berikutnya. Catat aja ya, cara mendampingi orang yang seperti itu gimana? Kalau tadi saya katakan, mungkin teman-teman sudah mulai muncul muka-muka di dalam pikirannya teman-teman. Gitu ya. Orangnya ini kak. Oke. Kalau gitu caranya mendampingi kayak gimana? Saya bacain ya. Saya suka sekali ayat ini. Ayub 2 ayat 11-13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengarkan tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bilad, orang Suah, serta Sofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Perhatikan berikutnya, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, karena sudah bentuknya sudah aneh. Ayub sudah bentuknya sudah compang-camping, udah nggak ganteng lagi, bukan potongan orang kaya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ya, itu caranya orang zaman itu untuk berduka. Gitu ya. Jangan ini stres ya Kak ya, bukan. Itu memang caranya orang berduka pada zaman itu kayak gitu. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Garis bawahi tulisan ini. Mereka duduk bersama-sama, dia di tanah selama 7 hari 7 malam, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Kalau kita seringkali datang ke tempat-tempat di mana orang berduka, paling gampang kalau di dunia modern saat ini adalah datang ke rumah duka, gitu ya. Kalau kita di Surabaya, kita ngerti yang namanya adijasa itu apa.
Biasanya orang datang ke Adi Jasa ngasih apa sih selain ngasih jen, ngasih duit ya? Ngasih apa? Ngasih nasihat gitu ya. Sudah enggak apa-apa, nanti ketemu lagi, aku ngerti penderitaanmu kok, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut Alkitab, yang seperti itu sebaiknya tidak kita lakukan. Karena sahabat yang baik, dia ada di sana untuk duduk bersama dengan orang yang sedang berduka cita. Untuk ada bersama dengan orang temanmu yang sedang depresi. And do nothing. Bukan exactly nothing ya. Mereka nggak kasih nasihat, tetapi kalian bayangin dong, kalau kita baca Alkitab, nggak usah Kak, nggak ada tulisannya tuh Kak. Ini mereka duduk aja di situ. Kalau mereka duduk selama 7 hari, 7 malam, nggak ngapa-ngapain, duduk tok. Ini kan 3 teman ya, lalu 1 ayat ya. 1 minggu kemudian akan ada 4 mayat dalam kondisi duduk. Betul ya? Karena mereka nggak makan, nggak minum, ya kan? Mereka pasti melayani Ayub dong. Mereka pasti nolong Ayub dong. Waktu itu kan belum ada Gojek ya. Belum ada GrabFood kan. Nggak ada promo-promo kan. Jadi mereka pasti menolong Ayub untuk makan dan sebagainya. Mereka hanya ada di sana untuk menolong Ayub. That's it. Mereka nggak ngomongin menurut firman Tuhan, kita bicara soal ini. Nothing wrong with firman Tuhan, tetapi ada kalanya kalian perlu mengatakan itu for yourself, untuk dirimu. Kalian perlu mendoakan orang tersebut. Nggak usah diomongkan sama orangnya. Orang yang lagi depresi, yang lagi sedih, mungkin nggak butuh firman Tuhan sama sekali. Lihat sikon ya, sekali lagi ya. Mungkin ada yang dapat dari Roh Kudus, saya nggak bisa ini hitam atau putih, yang salah atau yang benar. Tapi ada kalanya jauh lebih baik bagi kita untuk ada di sana dan kemudian sekedar menolong kebutuhan-kebutuhan praktisnya itu jauh lebih menolong daripada kita datang ke sana untuk berkhotbah. Karena percayalah saya, apalagi bagi orang Indonesia yang kepo banget dengan masalah orang lain, kalau kalian datang ke orang yang dapat masalah, orang itu biasanya ngomong sama saya seperti ini, aku nggak mau cerita lagi tentang masalahku sama orang lain. Saya sudah cerita 6 kali loh sama orang. Jadi orang yang sudah dapat masalah, sudah stres luar biasa, dijadikan news anchor gitu ya. Harus cerita bolak-balik. Papamu meninggalnya ya apa? Terus, kenapa kamu kok bisa bangkrut? Kenapa kamu kok nggak naik kelas? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang silly banget ya. Yang nggak penting loh. Ada orang nggak naik kelas, kalian datang ke sana untuk menghibur dia. Bukan, ya kamu nggak belajar dengan baik sih. Orangnya sudah ngerti bos, kalau dia nggak belajar dengan baik, makanya dia nggak naik kelas. Nggak usah dinasehati kayak gitu. Ngerti maksud saya? Saya berharap bahwa setelah ini kita bisa mendampingi orang-orang yang memang lagi down banget dengan lebih bijaksana. Ya, nggak usah sok-sok jadi hero, nggak usah sok-sok jadi pahlawan. Yang terakhir, berhenti menasehati. Just be there. Ya, mulai sekarang kita punya slogan yang baru, setiap kali ada orang seperti itu, rebutan just be there. Ada di sana. Seringkali bagi orang yang depresi, ketika kalian dekati, mereka pasti merasa kebanyakan, merasa mereka nggak perlu sama kalian, padahal mereka perlu. Gitu ya. Kalau saya lagi depresi, lalu ada Felix bilang sama Kak Dendi seperti ini, Kak Dendi, aku tak ke rumahnya Kak Dendi ya, aku nggak mau ditemani. Percayalah, mau. Carilah cara-cara yang baik. Disokok-sokok kalau perlu. Aku sudah beli loh mie ayam kesukaannya Kak Dendi, mie ayam UP. Mie ayam kok UP. Mie babi, ujung pandang. Ini sudah tak belikan loh, gimana masa tak buang? Oh ya wes, gak apa-apa. Percayalah, orang yang sedang sedih itu perlu kalian. Kalau saat-saat ini belum bisa datang ke rumahnya, make a call, telepon. Gitu ya. Pakai alasan sembarang kalir lah. Boleh kalian pakai supaya kalian bisa make a call dengan orang-orang seperti itu. Please, kalian lakukan itu. Karena ini PR kita bersama. Kita nggak mau suatu saat kita dengar dari DLC, ada teman kita yang mengakhiri kehidupannya. Wah, kalau terjadi seperti itu, kita semua merasa bersalah, right? Betul ya? Karena itu PR kita semua. Kalau mengandalkan kakak-kakaknya cuma berapa biji sih? Bisakah kita handle semua orang yang sedih ini?
tentu saja perlu yang namanya teman-teman untuk bisa grab mereka, untuk bisa peluk mereka, untuk bisa penuhi kebutuhan-kebutuhan praktis mereka. Oke, barangkali itu dulu. Saya percaya kalau pada waktu kita berurusan dengan orang yang depresi, kadang-kadang nasihat kita itu nggak penting. Kadang-kadang kita pesenin di GrabFood, kita pesenin satu minuman yang seger banget buat dia sebagai tanda bahwa kita care sama dia, itu jauh lebih penting, bro. Ya, saya belum sempurna. Kalau saya pernah menasihati kalian yang sedang sedih, I'm sorry, maafkan saya. Saya memang belum sempurna, mungkin kakak-kakak yang lain juga belum sempurna, maafkan kami juga. Tetapi kami mau berubah, kami mau melakukan hal yang baik, kalian juga bisa melakukan hal seperti itu. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, hari ini ada pemulihan yang luar biasa yang terjadi di dalam diri kami. Kami bukan hanya dipulihkan dari masalah-masalah mental kami, kalaupun kami dilahirkan dengan itu, kami mau berdamai dengan itu, Tuhan. Kami mau hal-hal seperti itu tidak menghalangi kami untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami, jangan tinggalkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang melakukan itu, aku berdoa Tuhan bagi orang-orang yang masih menutup dirinya, Tuhan bukakan pintu hati mereka supaya setiap mereka boleh ditolong oleh saudara-saudara seimannya yang lain. Aku berdoa for the rest of us, untuk anak-anak di dalam DLC. Kami adalah orang-orang yang bisa menjadi brothers keeper, sisters keeper. Kami bisa menjaga saudara-saudara seiman kami supaya mereka tidak jatuh berlarut-larut di dalam masalah mereka. Kami mau jadi teman mereka, Tuhan. Kami nggak datang bawa ayat Alkitab, kami nggak datang mau khotbah, tetapi kami datang untuk menjadi sahabat, untuk menjadi orang yang membuat mereka merasa nyaman ada di dekat kami. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kalau Tuhan mau peluk orang-orang yang saat ini mengalami depresi, Tuhan pakai kehidupan kami untuk memeluk mereka. Tuhan, kalau mau berkati orang-orang yang saat ini sedang dalam masalah yang berat, Tuhan pakai kehidupan kami. Kami siap untuk Tuhan pakai. Kami adalah alat-alat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sebentar. Kak, bisa ditutup, Kak, share screen-nya? Oke, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Hari ini luar biasa sekali ya hari ini ya, karena banyak hal yang kita lain daripada ibadah kita sebelum-sebelumnya. Oke, thank you buat tim kreatif, thank you buat tim pemuji juga yang membuat, yang mengemas ibadah kita jauh lebih menarik gitu ya. Oke, saatnya kakak akan sambut teman kita yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Ya, siapa ini? Siapa nih? Ada yang namanya Yohanes Nikolas. Betul, masih ada Yohanes Nikolas? Yohanes Nikolas. Oh, oke. Halo Yohanes Nikolas. Oke, selamat datang ya di tempat ini. Selamat datang di DLC. Ya, supaya kami berharap sih Yohanes bisa ini ya untuk bergabung kembali minggu depan dan bergabung di Komsel juga. Oke. Kemudian kakak ingetin kembali teman-teman untuk datang ibadah itu on time ya teman-teman. On time itu bukan jam 3:30 baru nyalain komputer, bukan. Itu namanya sudah terlambat. On time itu bukan 3:30 persis kalian masuk, itu juga terlambat. Ya, jadi on time itu adalah 5 menit, paling nggak 5 menit sebelum ibadah kalian sudah standby. Karena kakak sudah buka atau kakak-kakak yang lain sudah buka itu mulai dari jam 3 teman-teman. Ya, jadi kalau kalian 3:30 baru masuk itu berarti sudah terlambat, apalagi 4:30 lebih 10, 4:30 mungkin, atau 4:30 kurang 1/4, nah itu sangat terlambat sekali ya teman-teman ya. Oke, kemudian kakak ingetin jangan lupa
1 tahun ini sudah berjalan sedemikian rupa, cuman tinggal 4 bulan teman-teman ya. Cuman bulan Agustus sudah tengah-tengah mau habis ya. September, Oktober, November, Desember. Oke, kita masih punya satu proyek besar yaitu proyek bangku kosong ya teman-teman ya. Masih ingat tentunya dengan proyek bangku kosong ini? Nah, teman-teman, ayo saatnya ajak teman-temannya yang lain untuk kita menangin mereka yang belum kenal Yesus supaya mereka mengenal Yesus. Oke teman-teman ya. Nah selanjutnya Hop seperti biasa tiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 malam ya. Kita akan bersekutu bersama, kita akan cari wajah Tuhan, kita berdoa rame-rame juga di sana. Kemudian ada live group, ada komunitas yaitu Komsel tiap hari Selasa jam 7 malam, kecuali Komselnya Kak Elita jam 6 sore. Oke, kemudian jangan lupa untuk yang belum follow IG-nya DLC, silakan ya follow IG-nya DLC ya. Kalau kalian mau masuk surga, kalian follow IG-nya DLC. Loh, enggak ya? Enggak ya. Nggak boleh kayak gitu, Kak. Oh iya, nggak boleh ya. Iya. Kalau nggak follow itu aku tuh nggak masuk surga. Saya belum follow, berarti Nah, ya gimana? itu makanya follow dulu siapa Jordan ya, follow dulu. Beneran tak harus lah. Enggak, kakak bercanda ya, kakak bercanda. Enggak, jadi teman-teman follow ya, supaya apa? Supaya kamu tahu, ini DLC lagi ngapain sih? DLC lagi ada kegiatan apa sih? Terus kemudian yang minggu lalu itu tentang apa sih? Nah, di situ ada rangkumannya teman-teman ya. Jadi follow ya. Kalau ada challenge-nya juga dikerjain challenge-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan berdoa juga untuk saudara kita hari ini, untuk yang khusus. Sebentar ya, kakak mau view galeri, kakak mau pilih ini siapa ini, Shema, mana Shema, where are you? Oke, oke. Hari ini kita mau berdoa secara khusus buat Shema ya. Siapa di sini bersyukur kalau Shema ada di tengah-tengah kita? Ya, semuanya kita pasti bersyukur ya, Shema ada di tengah-tengah kita. Nah, hari ini kita berdoa untuk Shema untuk apa sih, Kak? Nah, kita mau berdoa untuk Shema karena Shema akan untuk sementara waktu akan berpisah dengan kita gitu ya, karena Shema akan kuliah di Bali ya, memulai hidup di Bali gitu ya. Nah, tapi Shema masih tetap bisa beribadah bersama-sama kita karena kan masih online, masih apa gitu ya. Tapi secara aktivitas, secara keberadaan secara fisik ya, Shema akan lebih banyak stay di Bali ya untuk kuliah gitu ya teman-teman ya. Siapa diberkati lewat pelayanannya Kak Shema, lewat apa yang sudah Kak Shema kontribusi, apa yang sudah Kak Shema berikan buat DLC ya. Yuk kita sama-sama berdoa nanti buat Kak Shema gitu ya. Kemudian kita akan berdoa buat bangsa kita dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Yuk kita mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati Tuhan saudari kami Shema Tuhan. Thank you Tuhan kalau Shema sudah menjadi berkat selama ini, sampai hari ini Tuhan sudah berkontribusi banyak hal Tuhan. Apa yang dia lakukan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Karena hamba percaya setiap apa yang ditabur oleh Shema Tuhan itu akan pasti dituai Tuhan. Dan itu akan pasti membawa hal yang positif Tuhan buat setiap kami. Tuhan, kami juga mau berkati Tuhan, Shema Tuhan, walaupun kami terpisah mungkin secara fisik Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih kami Tuhan satu sama lain akan mengikat dia Tuhan, dan kasih antara kami Tuhan dipersatukan oleh kasih Yesus. Tuhan, aku berdoa benar-benar Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan apapun yang dikerjakan Shema di Bali, lewat kuliahnya, lewat apapun Tuhan, Engkau buat semuanya jadi berhasil. Buat dia Tuhan jadi, kami utus Tuhan anak-Mu satu ini Tuhan untuk menjadi duta Kristus Tuhan di tempat itu. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berkuliah, Tuhan dia akan menjadi berkat di kampusnya, dia akan memenangkan sebanyak mungkin jiwa Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa akan ada Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan tercurah buat bangsa ini. Dan semakin hari Tuhan akan semakin banyak berita-berita positif Tuhan dari bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sampai suatu titik Tuhan bangsa kami akan mengalami transformasi, baik itu transformasi di bidang kesehatan,
di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang apapun Tuhan yang bangsa ini Tuhan seringkali masih terpuruk Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, suatu saat Tuhan, kami akan mengalami transformasi di setiap area lini kehidupan bangsa ini Tuhan. Kami percaya, kami mau berkati bangsa ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau juga memberkati Bapak Presiden kami, pemimpin kami Tuhan, pemimpin Indonesia ini Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan untuk memerintah bangsa kami. Terima kasih Bapak, saatnya Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan beraktivitas Tuhan, menemui orang-orang di sekitar kami Tuhan, baik itu keluarga kami, tetangga kami, ataupun aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada, jadikan kami bintang-bintangnya Allah, dan jadikan kami Tuhan garam dan terangnya Allah Tuhan, sehingga kami menerangi, sehingga kami menggarami orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Oke, God bless you semuanya, Tuhan Yesus memberkati.